Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, kembali kita akan belajar untuk bagaimana sih caranya kita itu mengatasi daun seledri kita itu yang bobotnya itu berkurang. Ya meskipun seledrinya itu sudah subur, tangkainya besar, batangnya itu besar, tangkainya panjang, tapi ada juga seledri itu yang bobotnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Untuk mewakili pertanyaan yang pernah tetangga saya tanyakan, akhirnya saya berniat untuk membagikan video ini di YouTube ini supaya teman-teman juga tahu kenapa sih panen seledrinya sudah subur, batangnya besar, tangkainya panjang, tapi bobotnya itu kok ringan ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena video ini sebelumnya sudah saya pernah upload, tapi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan supaya kita itu sama-sama paham ya, kenapa daun seledri kita itu kok bobotnya ringan padahal sudah dipupuk, sudah melakukan pemupukan secara rutin, tapi hasilnya kok enggak seperti yang diharapkan ya. Oke, kita cari tahu kesalahannya itu di mana. Nah, kesalahan yang pertama biasanya itu kita itu salah ya dalam cara memanen. Oke, saya ulangi kembali, salah dalam cara memanen. Satu, juga bisa mengakibatkan bobot seledri itu sendiri ringan. Yang kedua, bisa menyebabkan daun seledri mudah kuning. Oke, yang pertama gini teman-teman, semisal teman-teman itu punya seledri yang sudah teman-teman lakukan pemupukan itu secara rutin, kok pas pada waktu panen hasil petikannya itu banyak tapi timbangannya kok ringan. Kesalahannya di sini teman-teman, kalau kita itu mau panen seledri, usahakan yang kita petik daun yang paling bawah ya. Karena apa? Seledri yang daunnya itu adanya yang paling bawah ini, itu yang paling banyak menyerap nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Jadi gini teman-teman, yang dipanen daun yang paling bawah, dikira-kira lah ya, tanaman seledri teman-teman itu serimbun apa. Kalau saya sih biasanya dari satu lubang tanam ini, semisal saya panen, saya ngambil itu sekitar 4 sampai 5 6 daun ya, tergantung dari anakan itu seledri itu sendiri ya, banyak dan sedikitnya. Dan yang kedua, kesalahan kita itu metik daun yang seharusnya tidak dipetik tapi ikut kepetik, saking senengnya mungkin karena seledrinya subur, hasil petikannya banyak. Gini teman-teman, tadi saya jelaskan, nutrisi yang kita berikan pada tanaman seledri kita itu habisnya atau larinya itu ke daun yang paling bawah. Nah, misal contoh gini ya, ini tanaman seledri kita, daunnya yang paling bawah, anggap aja gini, daunnya sama, ukuran tangkainya sama, tapi beda bobot. Kenapa? Oke, karena daun yang terlalu muda, meskipun antara daun yang paling bawah ini ukurannya sama dari panjang tangkainya, besarnya, kalau daun yang masih terlalu muda seperti ini, itu bobotnya masih berkurang. Jadi meskipun ukuran sama, tapi kalau kita ini kita petik, semisal ini bobotnya itu 10 gram. Nah, terus kita metiknya itu sampai yang ke sini, daun yang masih muda kita petik juga. Ini juga mempengaruhi bobot tanaman itu sendiri ya, mempengaruhi bobot seledri itu sendiri. Jadi pada waktu panen betul-betul kita harus memperhatikan cara panen kita supaya nanti hasil panen kita itu enggak cuman petikannya yang banyak, tapi hasil bobot timbangannya pun juga banyak.
Karena seledri itu sendiri, kalau kita itu salah metik, yang pertama bobotnya jadi ringan, yang kedua daun seledri itu mudah menjadi kuning ya. Jadi penyebab daun seledri kuning yaitu tadi kita itu salah metik, yang menyebabkan seledri kita itu menjadi kuning itu ya, jadi salah metik. Ini contohnya punya saya ini ya. Ini seharusnya kan yang dipetik daun yang ini, daun yang sudah tua, tetapi ternyata salah sasaran. Seharusnya ngambil daun yang ini, malah metiknya daun yang ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang kalau untuk yang seledri di polybag ini saya niatkan untuk saya berikan ke tetangga, semisal pengen ngesop atau bikin bakso supaya gampang ngambilnya. Jadi kalau untuk yang ini memang saya niatkan untuk supaya tetangga itu gampang ya kalau mau cari daun sop. Seledri sendiri, apabila kita itu memperhatikan cara panen kita itu dengan benar, hasilnya nanti seperti apa yang kita harapkan. Apalagi kalau misalkan seledri teman-teman itu subur, pasti hasilnya itu juga akan sangat memuaskan. Jadi dipahami lebih teliti lagi caranya kita itu panen ya, supaya kita tidak salah lagi. Salahnya kita itu nyalain pupuk, nyalain tanaman, dikiranya pupuk itu enggak ada efeknya gitu kan. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.